Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yogi Pradimi dengan NIM 21112549 akan mempresentasikan materi PKN saya mengenai ketahanan nasional. Jadi, apa itu ketahanan nasional dan bagaimana keadaan ketahanan nasional Indonesia saat ini? Jadi, untuk definisi dari ketahanan nasional itu sendiri ialah suatu kondisi dinamis suatu bangsa meliputi seluruh aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi kedaulatan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi segala tantangan, ancaman, hambatan serta gangguan dari luar maupun dari dalam, langsung maupun tidak langsung, membahayakan integrasi, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta perjuangan mengejar tujuan nasionalnya. Asas ketahanan nasional. Asas ketahanan nasional Indonesia adalah taat laku berdasarkan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945 dan wawasan Nusantara yang terdiri dari: yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan; yang kedua, asas komprehensif integral atau menyeluruh terpadu; yang ketiga, asas mawas ke dalam dan asas mawas keluar; dan yang terakhir ada asas kekeluargaan. Untuk sifat ketahanan nasional sendiri ada 4. Yang pertama ada mandiri, yaitu ketahanan nasional yang bersifat mandiri artinya bangsa mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung pada negara lain dalam menjaga kedaulatan dan keamanan. Yang kedua sifat dinamis, yaitu menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi, baik internal maupun eksternal untuk menjaga stabilitas negara. Yang ketiga ada wibawa, yaitu di mana kekuatan negara dalam menjaga keamanan dan kedaulatan dihormati oleh bangsa sendiri dan negara lain. Dan yang terakhir, konsultasi dan kerjasama ialah menekankan pentingnya konsultasi dan kerjasama baik antara lembaga negara maupun dengan negara lain untuk mencapai tujuan bersama dalam menjaga keamanan dan stabilitas. Untuk landasan ketahanan nasional sendiri ada 3. Yang pertama dari ideal ada Pancasila, konstitusional menggunakan UUD 1945, dan landasan visional yaitu wawasan Nusantara. Pokok pikiran ketahanan nasional ada 2 arah ya. Yang pertama adanya manusia yang berbudaya, lalu adanya tujuan nasional, ideologi negara, dan filsafat hidup bangsa. Lalu ada kedudukan dan fungsi ketahanan. Kedudukan ketahanan. Ketahanan nasional merupakan suatu ajaran yang diyakini keberadaannya oleh seluruh bangsa Indonesia, serta merupakan cara terbaik yang perlu diimplementasikan secara berlanjut dalam rangka membina kondisi kehidupan nasional yang ingin diwujudkan. Wawasan Nusantara dan ketahanan nasional berkedudukan sebagai landasan konseptual yang didasari oleh Pancasila sebagai landasan ideal dan UUD sebagai landasan konstitusional dalam paradigma pembangunan nasional. Fungsi-fungsi ketahanan. Yang pertama, fungsinya sebagai doktrin dasar nasional. Perlu dipahami untuk menjamin tetap terjadinya pola pikir, pola sikap, pola tindak, dan pola kerja dalam menyatukan langkah bangsa yang bersifat interregional wilayah, intersektoral maupun multidisiplin. Yang kedua, fungsi sebagai pola dasar pembangunan nasional. Pada hakikatnya merupakan arah pedoman dalam pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang dan sektor pembangunan secara terpadu yang dilaksanakan sesuai dengan rancangan program. Lalu ada aspek-aspek ketahanan nasional. Yang pertama ada aspek ekonomi. Ialah ketahanan ekonomi memastikan kemandirian dan stabilitas ekonomi nasional dalam menghadapi krisis serta menjaga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua ada sosial budaya. Ketahanan sosial budaya yang melibatkan pelestarian nilai-nilai dan identitas budaya bangsa dalam menghadapi pengaruh asing serta menjaga persatuan dan harmoni sosial. Yang ketiga ada pertahanan dan keamanan, yaitu menjaga kedaulatan negara dari ancaman eksternal dan internal melalui kesiapsiagaan militer serta keamanan sipil. Yang keempat ada ketahanan politik, yaitu memastikan stabilitas pemerintahan dan proses demokrasi yang kuat serta mengatur hubungan antar lembaga negara dan masyarakat. Yang terakhir ideologi, yaitu ketahanan untuk melindungi dan memelihara Pancasila sebagai dasar negara, menjaga kesatuan visi-visi dan nilai-nilai bersama di tengah masyarakat. Ada 3 dimensi ideologi. Ideologi akan kokoh jika mengandung 3 dimensi ini. Yang pertama dimensi realitas, yaitu ideologi yang mengandung nilai-nilai hidup yang terkandung di dalam bangsa. Yang kedua ada dimensi idealisme. Ideologi memberikan harapan kepada berbagai golongan yang ada di dalam bangsa untuk menuju kehidupan yang lebih cerah. Dan terakhir ada dimensi fleksibilitas, yaitu ideologi memiliki kemampuan untuk mewarnai proses pengembangan masyarakat dan menemukan pengertian-pengertian baru terhadap nilai-nilai dasar. Yang terakhir ada Trigatra dan Pajagatra, merupakan satu kesatuan yang bulat menjadi Astagatra. Ketahanan nasional hakikatnya tergantung kepada kemampuan bangsa dan negara di dalam memanfaatkan Trigatra sebagai modal dasar peningkatan kondisi Pancagatra dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan.
Kelemahan di salah satu gatra dapat mengakibatkan kelemahan pada gatra lainnya dan mempengaruhi kondisi keseluruhan. Baik, sekian materi presentasi singkat yang dapat saya sampaikan. Apabila saya ada salah-salah kata ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.